wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku kelas 11 TKJ yang sudah hadir dan mengikuti pembelajaran daring pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Okta dan teman-teman yang lainnya dan anak-anakku yang lainnya. Hari ini saya akan coba lihat perkembangannya, mana yang kalian sudah kerjakan di kemarin saya suruh untuk membuat akun Haki ya, hak atas kekayaan intelektual kalian. Oke, saya share screen dulu materinya biar kita tetap stay terhadap materi yang sudah ditentukan. Tapi setidaknya Mbak Okta sudah paham ya kemarin untuk pembuatan akun Hakinya sudah ya? Sudah, Pak. Oke, good. Banyak sekali yang sudah kemarin. Saya akan share screen dulu. Oke, materi kita kemarin kita sudah peluang usaha kemarin kita sudah anak-anak semuanya. Kemudian kita sudah membahas. Nanti akan ada sedikit video tentang kreativitas siswa-siswi SMK yang ingin saya tunjukkan, terutama jurusan kalian yaitu TKJ. Jadi nanti ada banyak. Kalau saya tanya Mbak Okta, kalau di kelas 11 TKJ itu ada yang tertarik di bidang robotik ya? Nanti ditanyakan teman-temannya ya. Kalau misalkan ada dan lain sebagainya. Iya, Pak. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang peluang usaha. Jadi peluang usaha baik di peluang usaha yang berupa produk ataupun jasa. Jadi kemarin kita sudah menganalisis itu. Kalau apa namanya masih lupa, lihat video yang kemarin. Gitu nggak Mbak Okta ya dan teman-teman semuanya. Nah, nanti silahkan dikreasi sendiri berkaitan dengan kira-kira peluang usaha apa yang mungkin bisa kalian lakukan ketika masa pandemi, misalkan seperti itu. Kemudian kemarin kita menganalisis bahwa apa perbedaan kreativitas dengan inovasi. Kalau kreativitas itu mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Misalkan kalau sekarang masa pandemi, anjurannya untuk membuat masker. Misalkan kalau anak-anakku berkeinginan untuk membuat masker, misalkan yang sudah ada, kalian kembangkan sendiri dengan motif-motif yang mungkin sesuai dengan milenialitas kalian. Kemudian inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru. Kalau inovasi berarti menciptakan sesuatu yang baru. Kemarin kita sudah menganalisis itu. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan Haki. Kemarin kita sudah membahas tentang sebuah hak kekayaan intelektual yang harus diidentifikasi perlindungannya melalui hak kekayaan intelektual yang ada sekarang. Kemarin sudah saya berikan mengenai tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini meliputi banyak aspek tentang kalau produk kreatif kewirausahaan, perlindungannya banyak sekali. Ada media digital misalkan kalian menciptakan lagu, membuat video konten kreator, dan lain sebagainya, termasuk pembuatan website, pembuatan aplikasi. Nah, itu semuanya ada perlindungan terhadap apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, kemarin kelas 11 sudah saya instruksikan siap-siap saja nanti pertemuan terakhir, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kalian bisa masuk tatap muka, kemudian bisa mempraktekkan dan membuat proyek tentang produk kreatif kewirausahaan dan bisa mengisi hakinya. Dan harapan saya kalian setidaknya punya sertifikat haki untuk setidaknya punya produk yang sudah dihakikan. Nah, tujuannya kita sudah, nah ini kemarin kita sudah tujuan haki ya. Tujuan haki, kemudian tujuan haki itu apa? Terima kasih yang sudah gabung Mas Nicholas, yang baru gabung, terima kasih. Tujuan haki itu tadi untuk perlindungan hak kekayaan intelektual kalian, gitu ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip haki, meliputi banyak hal, aspek hukumnya juga ada. Anak-anakku cukup tahu itu. Ini teoritis saja. Nanti di sesi akhir saya akan perlihatkan kreativitas anak SMK yang sudah dilakukan di apa namanya. Kalau kemarin yang sekarang kelas 3 itu awal pertemuan itu membuat sebuah proyek kelompok. Di sesi akhir nanti kelas 11 TKJ di mata pelajaran PKK silahkan nanti buat kelompok. Ini hanya apa namanya,
pemberitahuan awal. Nanti untuk pemberitahuan lebih lanjut saya akan sampaikan. Membuat kelompok, kemudian kalian akan silahkan buat produk kreatif apapun itu. Pak, apakah berkaitan dengan berkaitan dengan teknologi jaringan? Enggak, tidak. Jadi bisa oke, Mas Nikolas, nggak apa-apa terlambat, santai aja. Yang penting kalian bisa mengikuti pembelajaran PJJ pada pagi hari ini. Kemudian itu, nah nanti untuk teoritisnya tentang hak kekayaan intelektual, karena sudah masuk bab 3, kalian bisa mengidentifikasi sendiri, gitu ya. Oke, saya akan cek lagi siapa saja yang sudah membuat akun Haki. Kemarin saya sudah mempraktekkan. Kalau teman-teman yang anak-anakku semuanya yang kelas 11 masih belum bisa membuat akun Haki, nanti lihat video yang kemarin, gitu ya. Mas Nikolas kemarin sudah membuat ya? Sudah membuat akun Haki? Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Mas Nikolas? Kalau Mbak Digni tadi sudah, tapi kemarin kayaknya Mas Nikolas juga sudah itu ya, sudah membuat kayaknya ya. Sudah, Pak. Sudah ya, oke, good. Oke, antusiasnya luar biasa. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kemudian saya akan stop screen dulu. Nah, stop screen dulu. Kemudian saya akan berpindah di Haki. Nah, anak-anakku semuanya, ketika kita melajari Haki, prakteknya kita adalah membuat akun Haki. Jadi, kalian saya perintahkan kemarin untuk setidaknya punya akunnya dulu. Kenapa? Karena untuk registrasi di Haki, agar kalian mendapatkan sertifikat Haki, hak kekayaan atas intelektual, kreativitas, dan lain sebagainya, kalian harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah mendaftar nanti rule-nya akan saya sampaikan lebih lanjut seperti ini. Saya share screen dulu ya. Nah, oke, anak-anakku semuanya. Nah, kemarin sudah melalui situs ini ya. Bapak kemarin sudah ya? Sudah ya? Sudah. Nah, sudah. Nah, kemarin ketika kita sudah membuat akun Haki, kan kalau akun Hakinya kan di kreator sini ya. Kreator sini. Kemudian ini kita akan login. Login ya. Kalau saya pakai punya Pak Piki aja. Oke. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara mengisi hak kekayaan intelektualnya. Pak, misalkan, Pak, saya sudah membuat produk nih, Pak. Sudah membuat logo, sudah membuat kreativitas kita, misalkan lagu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mendaftarnya, Pak? Nah, ini saya akan praktekkan. Ini sudah saya record. Ya, oke, sudah saya record. Nanti silahkan giliran kalian yang mempraktekkan. Karena sudah membuat akun Haki, kalian harus juga nanti endingnya akan mengisi ini, gitu ya. Oke. Saya login. Setelah login, nah kemarin sudah masuk ini ya, Mas Nikolas kemarin sudah masuk di Grande ini, sudah ya. Oke. Kalau sudah, cara pertamanya, bagaimana cara mendaftarkannya di Haki, kalian ke hak ciptanya dulu, permohonan baru. Nah, ketika kalian arahkan kursor di sini, maka ada permohonan baru di sini, ya kan? Permohonan baru ini kita klik di sini. Oke. Nah, ini akan kita identifikasikan bahwa ada terdapat surat yang harus kita isi terlebih dahulu. Nah, oke. Kalau sudah ada unduhan tadi ini permohonan baru ya. Berarti kita seandainya kita sudah punya produknya, entah itu apapun itu, makanan ataupun apapun itu yang ingin kalian hakikan agar produk kalian terlindungi. Kemudian kalian masuk pada menu tadi hak cipta permohonan baru. Di sini kalian download dulu, anak-anakku semuanya. Download dulu, oke. Sudah terdownload, oke. Nah, dua surat
dua surat ini yang akan kita pakai. Tetapi saya akan jelaskan satu-satu surat ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah surat pernyataan. Surat pernyataan tentang harta kekayaan intelektual di pelajaran PKK ini, misalkan gini, originalitas kalian itu dalam produk itu ditandai dengan legalitas yang kalian bikin sendiri melalui surat ini. Ya, saya akan contohkan. Saya bukakan ini. Nah, surat pernyataan. Pernyataan ini wajib untuk kalian isi terlebih dahulu. Oke, masih muter-muter ya. Oke. Kelihatan Mbak Okta suratnya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Oke, tadi sudah satu ya, tadi permohonan baru, kemudian download suratnya tadi. Nah, surat ini adalah surat pernyataan. Saya akan jelaskan. Surat pernyataan menyatakan apa? Menyatakan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta. Namanya, misalkan kalau kalian yang menciptakan itu lebih dari satu, maka cantumkan semua namanya. Misalkan gini, saya isi Mbak Okta misalkan. Ini saya hapus ya, saya hapus. Nah, 1 sampai 4 ini adalah anggota-anggotanya. Misalkan 1 adalah Okta. Ini ya. Kemudian yang kedua adalah Nicholas, Mas Nicholas ya. Nicholas. Nah, ini sudah gini ya, misalkan seperti ini. Kemudian kewarganegaraannya Indonesia. Oke, saya isiin Indonesia. Kemudian alamatnya sesuai alamat yang ada di KTP. Nah, misalkan dua orang alamatnya berbeda, Pak. Nah, ini kita tinggal kasih nomor 1 seperti ini. Nomor 1, ya kan? Nomor 1, alamat kalian. Misalkan alamat Mbak Okta ya. Alamat Mbak Okta. Oke, kemudian yang sini alamatnya Mas Nicholas. Nah, jadi seperti ini. Alamat Nicholas. Nah, ini ya. Nah, setelah ini adalah identifikasi penciptanya. Penciptanya itu kalian. Nah, setelah itu kalian disuruh mengidentifikasi dengan ini, menyatakan originalitas produk kalian. Berupa apa? Nah, berupa apa? Kalau kalian menciptakan sebuah buku misalnya, kalau Mbak Dini misalkan ada dari yang ingin dicetak kemudian ingin dihadirkan, boleh. Misalkan jenisnya saya buku ya, buku. Produk kreatif atau merek kalian juga boleh, merek kalian ataupun lagu kalian. Kalau punya ini, nah lagunya bisa dihadirkan. Nah, judulnya apa? Nah, ini judul bukunya. Judulnya nanti ditulis. Ya, misalkan saya tulis judul bukunya ya. Judul bukunya. Oke. Misalnya judul bukunya adalah kelas 11 C, misalnya gini ya. Oke, ini adalah jenis judulnya. Oke, setelah ini kalian tanda tangan di sini. Tanda tangan di sini sudah. Kalau sudah tanda tangan di sini sudah, isi identitasnya sudah, close, kemudian di save. Nah, setelah itu, nah tadi kan ada 2 surat ya. Ada 2 surat ya. Surat yang pertama tadi pernyataan hak, kemudian nah, surat yang kedua ini berkaitan dengan ketika ada orang yang merupakan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta. Misalkan gini, apa namanya? Kalian menciptakan sebuah kreativitas, misalkan lagu misalkan. Yang menciptakan itu kalian. Kemudian pemegang hak ciptanya itu misalkan adalah apa namanya? Produser misalkan, produser rekaman yang memberikan diberikan hak cipta. Atau mungkin misalkan kalian itu menciptakan tadi buku dan penciptanya adalah kalian, pemegang hak ciptanya adalah misalkan adalah sekolah misalkan. Nah, misalkan sekolah. Nah, itu adalah pertanyaannya gini, apakah yang menciptakan itu sebagai pemegang hak cipta? Bisa, Pak. Bisa. Jadi
kalau yang ingin penciptanya adalah kalian, pemegang hak ciptanya juga kalian, maka dua-duanya tulis nama kalian. Tapi kalau berbeda, maka pihak penciptanya itu ditulis nama kalian, pemegang pertamanya, pengalihan haknya ditulis lembaga ataupun orang lain yang kalian izinkan untuk apa namanya sebagai contoh gini, kalau masih sulit untuk membayangkan, contohnya gini seperti ini anak-anakku semuanya. Biasanya kalian ketika mendapatkan biaya siswa, misalkan biaya siswa sebuah penelitian misalkan, kalian meneliti nih, tapi dibiayai oleh negara misalnya. Kemudian hasil penelitian kalian berupa produk misalkan Mas Nikolas membuat robot misalkan, robotik gitu ya. Nah, kemudian kreatornya itu kalian atau Mas Nikolas, tetapi pemegang haknya karena kalian sudah dibiayai, kemudian disekolahkan, kemudian difasilitasi oleh negara, maka pemegang hak ciptanya itu adalah atas nama negara. Dalam artian bisa individu atau lembaga, gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah contoh pengalihan hak ciptanya atau pemegang hak cipta. Nah, nanti ada lagi misalkan di surat berikutnya, misalkan pemegang hak ciptanya itu diubah dari nama satu ke nama yang lainnya, itu bisa. Intinya sesimpel itu. Tapi kalau misalkan kalian biaya sendiri, membuat sendiri, ya tulis aja pemegang hak ciptanya nama kalian, kreatornya ya nama kalian. Gitu ya. Nanti ini materinya, pemegang hak ciptanya siapa, penciptanya siapa, tanda tangan dua-duanya. Kemudian di close, kemudian setelah itu anak-anakku semuanya. Nah, ini kemudian kalian isi. Di kolom detail ini kalian isi. Jadi ini sekalian saya praktekkan. Nanti misalkan kalau kalian ingin sudah ada produknya kemudian mau mengisinya, tinggal kalian bisa mempraktekannya, gitu ya. Kemudian misalkan permohonan berupa apa, misalkan kalau kalian punya UMKM, lembaga pendidikan dan lain sebagainya, boleh. Misalkan saya umum deh. Nah, umum, kemudian jenis hak ciptanya tadi saya beritahukan tadi, bisa karya tulis, karya seni, komposisi musik, karya audio visual, kemudian yang lainnya. Kalau Mas Nikolas sebagai YouTuber kan konten kalian kan harus terlindungi tuh biar nggak diambil orang, diakuisisi orang, ataupun di atas namakan orang. Atau fotografi, kalau Mbak itu suka fotografi gitu. Nah, itu semua tinggal pilih lah. Tinggal pilih. Kalau misalkan tidak ada, karya kalian tidak ada di sini, kalian tulis di lainnya. Setelah itu, misalkan sebenarnya karya tulis tadi ya. Kemudian, nah ini adalah subjenisnya. Kalau karya tulis berupa apa, gitu ya? Kalau karya tulis ada biografi, ada buku, ada atlas, ada bermacam-macam yang sifatnya itu karya tulis, gitu ya. Banyak sekali, ada tafsir, ada banyak sekali. Silahkan diidentifikasi mana produk kalian yang sesuai dengan yang sudah dipilihkan. Misalkan kalau Bapak buku misalnya, gitu ya. Kalau buku kemudian saya tulis judulnya tadi, kelas 11T kaji, gitu ya. 11T kaji. Kemudian anak-anak semuanya, ini uraiannya, ini adalah deskripsinya berdasarkan menggambarkan apa. Menggambarkan apa produk ataupun yang akan kalian bagikan. Misalkan kalau buku ini adalah buku pembelajaran, misalnya pembelajaran, misalkan ini ya. Kemudian tanggal pertama kali diumumkan itu kalian boleh milih, terserah kalian, asalkan tidak kelewat hari ini misalnya, berarti waktu yang lampau ya, jangan yang akan datang, karena sudah punya produknya, produk ini sudah ada, maka untuk pertama kali itu akan dihadirkan ya bisa minimal waktu sekarang, gitu ya. Ya ini kalian bisa milih, tapi jangan waktu yang akan datang, gitu ya. Kemudian negaranya adalah Indonesia. Nah, di sini anak-anak semuanya langsung keluar biayanya. Nah, biaya ini nanti akan masuk pada kas negara.
kas negara. Nah, ini sudah ada nominalnya. Biayanya harus berapa? Nah, saya sedikit cerita anak-anakku semuanya. Kalau kalian sering buka Instagram itu biasanya saya sering menemukan iklan. Iklan itu ada orang yang menawarkan untuk dihakikan jasa haki gitu loh, jasa haki, jasa untuk agar produknya terlindungi berbadan hukum dan lain sebagainya. Kalian tahu nggak biayanya berapa? 2 kali lipat dari ini. 2 kali lipat kali ini. Kalau ini segini berarti 2 kali lipatnya. Bayangkan kalau kalian itu yang ya bisa memanfaatkan apa namanya haki ini untuk membantu orang lain dan kalian punya tarifnya sendiri, itu lumayan bagi apa namanya bagi orang lain dan buat kalian juga. Itu bisa kalian temui atau cari di Google deh, jasa untuk menghakikan sebuah produk, karena orang itu berpikiran kalau dulu masih konvensional, masih ribet banget, harus karya tulis dan lain sebagainya, harus ke lembaganya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kota pertama kali diumumkan itu apa? Misalkan kalau saya Pati misalnya, gitu ya, Pati, kemudian data kuasa kita isi dulu. Data kuasa kita apa? Gitu ya, data kuasa apa? Kemudian kita turun. Nah, ini data kita seperti apa? Ini ya. Enggak. Kemudian setelah itu kita identifikasi identifikasi data penciptanya gitu ya Mas Nicholas ya, data penciptanya ini kalian boleh tambahkan sendiri berdasarkan manual. Jadi klik tambah di sini, oke, ini tulis nama kalian, misalkan kalau Mbak Okta ini ya tulis nama Mbak Okta. Mbak Okta bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Bisa, Pak. Oke, good. Ya, sambil tiduran nggak apa-apa deh. Tiduran. Santai aja deh. Sambil tiduran nggak apa-apa. Mas Nicholas yang penting masih stay di depan gitu ya. Oke, kemudian kalian isi dengan berdasarkan identitas asli kalian sesuai KTP. Ya, KTP kalian di mana sesuaikan itu. Alamatnya di mana, kemudian kotanya di mana, perusahaannya. Kalau kalian ada bergabung di perusahaan, nah ini di checklist. Kode posnya apa, bahasa Indonesia, kemudian profesinya apa, gitu ya. Nah, nanti klik tambah di sini. Nah, ini harus saya lengkapi, misalkan seperti ini. Saya lengkapi, misalkan ini adalah Semarang ya, Jawa Tengah misalkan. Jawa Tengah misalkan ini ya. Kemudian kotanya Pati tadi ya. Kemudian ini kode posnya 5555 misalkan ini ya. Kemudian kita tambah. Nah, ini akan muncul nanti giliran Mas Nicholas yang akan mengisi ini. Misalkan kalau tadi penciptanya lebih dari 1, ditambahkan di sini. Gitu ya. Nah, ini memerhatikan cuma Mbak Dini, nanti Mas Nicholas yang menambahkan sendiri. Nah, kemudian pemegang hak cipta. Nah, tadi kan Bapak katakan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta itu berbeda ya. Kalau misalkan pemegang hak cipta itu diri kalian sendiri, maka kalian tambahkan klik di sini, isi identitas kalian sendiri. Gitu ya. Isi identitas kalian sendiri, kemudian masuk pada menu yang tadi sama. Setelah itu anak-anakku semuanya lampirkan di sini. Di sini kelihatan lampiran Mbak Okta? Kelihatan apa menu lampiran? Oke, Mbak Okta bisa mendengar suara atau Mas Nicholas? Bisa? Lihat yang lampiran Bisa, ini? Pak. Bisa ya? Oke, nanti Bisa. setelah itu pemegang hak cipta ini ditambah, kemudian namanya akan muncul seperti ini ya, seperti tadi ini ya. Ini biar agak sedikit cepat karena waktunya kurang lebih tinggal beberapa menit lagi. Nah, ini lampirkan di sini. Nah, lampiran ini boleh di slide. Nah, ingat anak-anakku semuanya. Aduh, kakinya agak sedikit sakit. Nah,
Yang ada tanda merahnya itu adalah wajib kalian isi. Oke, sekali lagi, yang ada checklist merahnya itu wajib kalian isi. Misalkan, kalau kalian tidak punya KTP, berarti bisa dimasukkan kartu siswanya di situ, ya, kartu siswanya atau penciptanya. Ini dimasukkan di situ. Ekstensinya harus PDF. Filenya harus diubah di PDF dulu. Kemudian surat pernyataannya yang tadi, yang kalian tanda tangani, di-scan, formatnya ganti PDF, kemudian diupload di sini. Oke. Nah, bukti pengalihan hak cipta tadi, misalkan kalau hak cipta itu akan diambil alih oleh orang lain, misalkan dari nama kalian, yang sebelumnya nama kalian, diubah menjadi suatu lembaga, misalkan, atau sekolah atau yang lainnya. Nah, itu izin. Tapi kan ini nggak wajib. Nggak wajib. Yang wajib itu adalah surat pernyataannya tadi, kemudian KTP, kemudian ini adalah contoh hak ciptanya. Misalkan kalau gini Mbak Okta, kalau Mbak Okta itu tadi yang ingin disampaikan adalah produk kreatifnya adalah misalkan tadi buku, nah ini adalah kapasitas buku yang sudah ditentukan. Formatnya harus PDF, kemudian kapasitasnya harus 20 megabyte per megabyte, kemudian ini penciptanya bisa buku, bisa e-book. Nah, dua-duanya boleh. Kemudian ini ada klasifikasinya sendiri ya. Nanti kalau misalkan konten kreator, misalkan kalau Mas Nicholas suka konten kreator, nah di sini ada video rekaman. Nah, di bawah ini tidak lebih dari 20 megabyte. Jadi, Pak, misalkan kalau video saya konten kreatornya kan panjang tuh, Pak. Gimana caranya? Ya di-convert aja. Convert aja atau enggak space-nya dikecilin. Nah kan tapi resolusinya kan kecil, Pak. Iya, tapi nggak ada masalah. Itu hanya sebagai pembuktian saja. Agar kita kalau misalkan video kita kan ada yang 100 megabit per second, megabit ya, panjang sekali dan itu kualitas resolusinya baik misalkan. Nah, itu juga akan mempersulit approval-nya nanti. Gitu ya. Nah, ini kalau tadi orang yang sering menciptakan lagu misalkan, ini ada juga ini musik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, itu bisa didaftarkan juga. Jadi kalau Mas Nikola sering sering membuat lagu, nah itu bisa dibagikan. Jadi produk kreatif itu banyak sekali anak-anak semuanya yang bisa di handle oleh ini, gitu ya. Jadi nanti silahkan pilih berdasarkan kategori. Nah, tadi misalkan Pak, kalau saya membuat game Pak, nah ini ada tadi membuat game dan lain sebagainya ya. Di sini ada namanya komputer, program komputer. Nah, program komputer. Jadi yang kalian daftarkan adalah codingnya. Karena itu yang menjadi susah gitu ya. Banyak sekali nanti silakan produk kreatif apa yang kalian akan kembangkan. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, ini adalah salinan akta pendirian kalau itu berbadan hukum. Nah, itu nggak wajib. Kalau ini NPWP nggak perlu karena kalian mungkin belum punya juga, nggak perlu juga. Yang penting itu, kemudian kalau misalkan produk kalian berupa website ataupun sudah terpublish sebelumnya, kalian bisa masukkan URL-nya. Misalkan kalau di YouTube ya kalian cantumkan di YouTube. Setelah itu kalian submit. Oke, kalian submit. Setelah submit nanti akan muncul di daftar pencipta di sini anak-anak semua. Daftarnya di sini. Ini saya sudah mendaftarkan dua. Ini misalkan contoh ya, tadi kita sudah mengisi di awal. Ini nanti akan di sini. Pak, pertanyaannya gini, Pak, itu membutuhkan berapa lama? Tidak lama untuk approval-nya. Jadi rule-nya ketika kalian sudah mendaftar seperti ini, nanti akan kalian mendapatkan billing atau kode pembayarannya untuk menjadi kas negara. Kemudian setelah itu kalian akan mendapatkan approval-nya. Nah, kalau ini misalkan saya tadi gambarkan ya, berarti misalkan ini kodenya sudah ada, kodenya pendaftarannya kita. Kemudian karena sudah di-approval maka kodenya akan berubah menjadi EC seperti ini. Kemudian penggunanya, penciptanya, ini adalah judul bukunya. Kemudian ini daftar pendaftarannya, tanggal pendaftarannya, kemudian jenisnya umum,
jenis penciptanya adalah buku, kemudian statusnya di sini, anak-anak semuanya. Statusnya adalah ini lunas pengajuan pencatatan, gitu ya. Nah, ini tidak lengkap karena nanti misalkan approvalnya itu melihat ada nggak yang kurang lengkap misalnya. Kalau yang belum lengkap berarti tidak akan ada keterangan bahwa ini belum lengkap, harus ada susulan, misalkan kurang di KTP misalkan atau daftar penciptanya tadi. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di sini anak-anak semuanya. Nah, ini contoh yang tidak lengkap ya. Misalkan kalau kalian sudah mendaftar tapi tidak lengkap. Nah, ini akan kalau tidak lengkap berarti maka akan ada not di sini anak semuanya. Not di sini yaitu agar mengubah ulang contoh ciptaan yang tidak terbaca cover buku dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian saya contohkan yang sudah diterima. Yang sudah diterima, kemudian sudah keluar sertifikatnya. Gitu ya anak-anak semuanya. Nah, ini adalah pengajuan yang sudah diterima, yang berarti sertifikat haki kalian sudah keluar. Nah, ini adalah orang-orang Susi, Sarah, ini adalah orang yang approvalnya, yang menyetujui dari pihak Kementerian Perdagangan Kekayaan Intelektual. Oke, saya contohkan. Ini yang sudah diterima anak-anak semuanya. Kita lihat contohnya yang sudah diterima, kemudian kita masuk sudah diterima. Nah, ini sudah diterima anak-anak semuanya. Di sini ada menu sertifikat sama formulir. Nah, formulir ini tadi yang sudah diatur itu seperti apa, produknya seperti apa yang kalian berikan. Kemudian ini identifikasinya anak-anak semuanya. Nah, identifikasi ini ya berlaku seperti pertanyaannya tadi pertanyaan lagi, Pak, perlindungan kita dilindungi sampai kapan? Tergantung jenisnya. Kalau buku itu biasanya kalian nggak ada pun masih dilindungi anak-anak semuanya. Tapi kalau merek, dagang dan lain sebagainya itu cuma 5 tahun. Jadi disesuaikan dengan produk kreatif kalian. Gitu aja. Kemudian kalau yang tadi yang saya daftar adalah buku, maka berlaku selama penciptanya hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Jadi 70 tahun kalian itu nggak ada, masih dilindungi. Jadi semangat berkreasi ya anak-anak semuanya. Jadi punya perlindungan hukum yang sangat luar biasa. Kalau Mbak Okta biasanya kalau diputus pacarnya ditulis di diary, tulis saja cerita kalian, ya kan? Tulis, siapa tahu dari novel kemudian bisa didaftarkan di Haki. Nah, itu salah satu bentuk produk kreatif dari kalian. Kemudian didaftarkan, nah kemudian terhitung dimulai tanggal yang sudah berlaku pada hari di mana sertifikat itu keluar. Nah, gitu ya. Semoga Mas Nikolas dan Mbak Okta paham dan teman-teman anak-anak kelas 11 Asia juga paham. Nah, contoh sertifikatnya seperti ini. Saya downloadkan. Ini masih muter-muter sambil ditunggu. Contoh sertifikatnya seperti ini. Mbak Okta bisa melihat apa namanya sertifikatnya? Sertifikatnya bisa kelihatan, Mbak Okta? Mas Nikolas bisa melihat? Bisa kelihatan, Pak. Bisa ya? Kelihatan, Pak. Bisa kelihatan ya? Bisa. Ya, Pak. Oke. Nah, ini adalah contoh ciptaan yang kalian sudah keluar, yang sudah daftarkan. Jadi kalau kalian tadi sudah mendaftarkan, nama kalian akan tercantum di sini. Dan ini cepat anak-anak semuanya, nggak ada 3 hari atau 4 hari udah keluar, cepat sekali. Tergantung billingnya tadi. Nah, ini misalkan tadi saya namanya kan Mbak Okta di sini, ya ini. Nah, ini kalian sudah punya hak perlindungan terhadap kreativitas kalian, gitu ya. Kemudian pemegang hak ciptanya siapa? Kemudian ini sudah. Nah, ini perlindungannya. Contoh perlindungan tadi sudah saya bacakan, berlaku selama hidup penciptanya dan terus berlangsung selama 70 tahun. Tahun setelah penciptanya meninggal dunia terhitung dari 1 Januari setelah penerbitan. Jadi masih panjang. Jadi kalau buku itu e-book dan lain sebagainya itu waktunya panjang sekali. Program komputer juga sama. Jadi semangat anak-anak semuanya dalam berkreasi. Apa sih yang bisa saya
kerjakan untuk produk-produk kreatif yang bisa saya daftarkan di Haki. Banyak sekali, termasuk desain kalian. Kalau Mas Nicholas desain gambar, nah itu bisa kalian hakikan. Biar gambar kalian itu tidak dibajak orang lain. Dan nanti kalau ada logo misalkan juga Mas Nicholas, kalian Mas Nicholas punya perusahaan, kemudian ada logonya biasanya ya. Nah, kalian registrasi agar logo kalian tidak dibajak orang, tidak digunakan oleh lembaga lain. Nah, ini kalian bisa masuk di sini. Kemudian nanti akan ada simbol R biasanya, terregistrasi. Ada beberapa logo yang ada R di ada logo yang ada tanda R-nya bulat gitu. Nah, itu memang sudah terregistrasi. Gitu anak-anakku semuanya, pembelajaran PJJ ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Semoga nanti setelah praktek produk kreatif kewirausahaan, kalian bisa menciptakan apa namanya produk ini orang tua kalian nih, ada Pak Alvin. Oke, kelihatan Mas Nicholas ya. Haki, oke. Saya harap kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian, proyek kalian, dan bisa bisa terdaftar di HAGI dan dilindungi oleh negara dan lain sebagainya. Tetap semangat anak-anakku semuanya, semoga pandemi ini berlalu, semoga pandemi ini juga tidak menghambat kreativitas kalian. Gitu ya. Tetap semangat juga Mbak Okta untuk kreatif apapun itu deh, mau menciptakan lagu, mau apapun itu. Nah, pembelajaran PJJ pada pagi hari ini saya cukupkan. Nanti misalkan kalau dari teman-teman yang belum paham nanti akan saya upload di YouTube, silahkan diputar untuk caranya dan yang lain bisa memperhatikan gitu ya. Terima kasih Mas Nicholas, Mbak Okta sudah gabung. Nanti akan saya share siapa yang belum membuat akun kayak gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nicholas, terima kasih Mbak Okta dan anak-anak semuanya telah berinvestasi. Saya izin live ya Mbak Okta dan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih semuanya.